Di kaki sebuah perbukitan di Jawa Timur, ada sebuah tempat yang tidak pernah sepi dari bisikan cerita mistis, Goa Watugeni. Nama itu sudah menjadi momok sekaligus daya tarik bagi warga desa maupun pendatang. Gua itu berada di tengah hutan bambu yang lebat, dengan jalan setapak yang jarang dilalui orang. Saat angin malam bertiup, batang-batang bambu sering saling beradu, menimbulkan suara kretek-kretek yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon, gua itu bukanlah sekadar lubang di perut bumi. Ia dipercaya sebagai gerbang antara alam manusia dan alam jin. Warga meyakini ada makhluk gaib penunggu yang menjaga keris pusaka kuno di dalamnya. Keris itu disebut-sebut sebagai warisan leluhur yang dahulu diperebutkan dalam perang kerajaan, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, sejak beberapa dekade lalu, keris itu diyakini muncul kembali. Tidak semua orang bisa melihatnya, hanya mereka yang dipanggil. Cerita yang beredar di warung kopi menyebutkan, barang siapa berhasil membawa keris itu keluar, hidupnya akan bergelimang harta. Tetapi, barang siapa yang gagal menanggung syarat gaibnya, maka nyawa atau keluarganya yang menjadi tumbal. Warga desa sudah terbiasa dengan kisah orang luar yang datang diam-diam untuk mencoba peruntungan. Ada yang sekadar bersemedi, ada yang melakukan ritual pesugihan dengan sesaji aneh, kemenyan, bunga 7 rupa, darah ayam, bahkan rambut wanita. Banyak dari mereka yang tak pernah kembali. Bagi warga desa, gua itu tabu. Mereka lebih memilih menghindar. Namun, setiap kali ada bulan purnama, sering terdengar suara gamelan dari arah goa, diiringi aroma kemenyan terbawa angin. Seolah-olah ada perayaan gaib yang tak kasat mata. Dan disinilah awal petaka dimulai, ketika Roni, seorang perantau, bersama istrinya Linda, pulang kampung untuk berziarah, tanpa pernah menyangka bahwa perjalanan pulang itu akan menyeret mereka ke dalam misteri gelap Goa Watugeni. Hari itu, mentari sore mulai tenggelam di ufuk barat. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di pinggir sawah. Roni dan istrinya, Linda, baru saja selesai membersihkan makam orang tua Roni. Tanah merah yang lembab basah oleh gerimis, sementara taburan bunga melati masih mengeluarkan aroma wangi yang lembut. Al-Fatihah, bisik Roni pelan, dengan tangan menengadah, memanjatkan doa untuk ayah ibunya yang telah lama berpulang. Linda, yang duduk di sampingnya, mengusap air mata. Baginya, ziarah bukan hanya kewajiban, tapi juga cara mengingatkan hati agar tetap tunduk pada Allah. Usai berdoa, mereka berdua berjalan pulang melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan besar. Suasana pedesaan begitu hening, hanya sesekali terdengar suara jangkrik. Namun, ketika mereka tiba di rumah Paman Roni, suasana berubah. Di ruang tamu, beberapa kerabat berkumpul. Obrolan mereka pelan, seakan menyembunyikan sesuatu. Roni yang penasaran bertanya, "Om, kenapa dari tadi kayak ada yang dibicarakan tapi ditutup-tutupi?" Paman Roni terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Ron, ada hal yang harus kamu tahu. Jangan sekali-kali mendekat ke Goa Watugeni. Itu tempat angker, bukan untuk manusia biasa." Linda langsung menoleh dengan ekspresi cemas. "Goa Watugeni? Memangnya ada apa, Om?" Seorang tetua desa yang kebetulan hadir ikut bicara. "Goa itu sarang pesugihan. Banyak yang datang mencari kekayaan instan, tapi ujung-ujungnya hancur. Ada yang gila, ada yang mati mendadak, bahkan ada yang keluarganya jadi korban. Di dalamnya ada keris kuno yang dijaga makhluk gaib. Barang siapa mengambilnya, pasti dituntut tumbal." Suasana ruangan mendadak hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Linda menggenggam tangan suaminya, berharap Roni tidak terbawa rasa penasaran. Namun, justru mata Roni berkilat. Baginya, larangan itu seperti tantangan. Kalau memang keris itu ada, kenapa harus takut? Bukankah itu cuma besi tua? Jangan-jangan ini cuma cerita untuk menakut-nakuti orang. Linda menatapnya tajam. "Bang, jangan sembarangan bicara. Ingat, rezeki itu datang dari Allah, bukan dari keris atau benda gaib. Jangan sombong." Paman Roni menggeleng pelan. "Kamu keras kepala, Ron. Banyak yang lebih berani darimu sudah jadi korban. Kalau kamu nekat, jangan salahkan siapapun kalau terjadi sesuatu." Malam pun tiba. Desa terlelap dalam gelap, hanya suara anjing melolong sesekali dari kejauhan. Tapi di dalam rumah, Roni gelisah. Kata-kata paman dan tetua desa terus bergema di kepalanya,
bercampur dengan rasa penasaran yang kian menguasai hati. Ketika Linda tertidur, Roni diam-diam bangun. Ia mengenakan jaket, menyalakan senter kecil, lalu keluar rumah. Langkah kakinya terarah menuju hutan bambu, ke tempat yang baru saja dilarang keras, Goa Watu Geni. Yang tidak ia sadari, Linda yang terbangun karena suara pintu, segera menyusul dengan wajah pucat. Ia tidak sanggup membiarkan suaminya melangkah sendirian ke dalam gelap yang penuh rahasia itu. PP. Udara malam itu terasa berat. Angin berhembus dari arah hutan bambu, membawa aroma lembab bercampur bau kemenyan yang samar-samar tercium. Bulan purnama menggantung pucat di langit, cahayanya menembus celah dedaunan dan menimbulkan bayangan-bayangan bergerak di tanah. Roni melangkah cepat, menyalakan senter kecil di tangannya. Suara kakinya beradu dengan dedaunan kering, terdengar nyaring di tengah kesunyian. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin jelas terdengar suara kretek-kretek batang bambu yang saling beradu tertiup angin, seperti suara orang bertepuk tangan menyambut kedatangannya. Tak jauh di belakangnya, Linda menyusul dengan napas terengah, wajah pucat, dan tubuh gemetar. "Bang, tolong berhenti. Aku mohon, jangan lanjutkan," suaranya lirih, hampir seperti tangisan. Roni menoleh sekilas, tetapi rasa penasaran telah menguasai hatinya. "Kalau hanya cerita bohong, aku ingin membuktikan malam ini. Kalau memang ada keris itu, aku akan tunjukkan pada mereka semua." Linda menunduk, menahan air mata. Dalam hati ia berdoa lirih. "Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Jangan biarkan suamiku hanyut dalam kesombongan." Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka tiba di depan sebuah bukit batu yang menjulang. Di sanalah mulut Goa Watu Geni menganga lebar, gelap, seolah menelan cahaya bulan. Di sekelilingnya tumbuh pohon besar berakar menjalar, seakan-akan akar itu menjadi pagar gaib yang melindungi sesuatu di dalamnya. Di depan mulut goa tampak sisa-sisa sesaji, kembang 7 rupa yang sudah layu, dupa yang tinggal abu, bahkan potongan kepala ayam yang masih meneteskan darah kering. Bau anyir bercampur bau kemenyan membuat perut Linda mual. "Astagfirullah, ini benar-benar tempat pesugihan, Bang. Kita tidak boleh masuk. Ini sarang jin, bukan tempat manusia," bisik Linda, menahan tangis. Namun Roni, dengan mata membara, melangkah masuk. Begitu mereka menapakkan kaki ke dalam, hawa dingin menusuk tulang. Senter Roni menyorot dinding goa yang basah berlumut. Air menetes dari stalaktit, jatuh ke tanah dan menimbulkan bunyi tik, 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 yang terdengar jelas di tengah kesunyian. Tapi ada yang aneh. Semakin mereka berjalan ke dalam, semakin terasa seperti ada mata tak kasat mata yang mengawasi. Linda memegang lengan suaminya erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. "Bang, aku dengar sesuatu," bisik Linda dengan suara parau. Dari kejauhan terdengar suara samar-samar, gamelan Jawa. Denting saron, suara kendang, dan gong terdengar bercampur, namun nadanya sumbang, tak beraturan, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Tak lama kemudian, tercium bau kemenyan semakin menyengat. Udara dalam gua terasa menekan, membuat dada sesak. Linda hampir pingsan, sementara Roni justru melangkah lebih cepat, matanya terpaku pada kilau samar di ujung lorong. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang besar di dalam perut goa. Cahaya samar dari api kecil menyala di pojok ruangan, seperti sisa dupa yang belum padam. Dan di sanalah mereka melihatnya. Seorang sosok misterius berpakaian serba hitam duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya tertutup bayangan, namun matanya memancarkan cahaya merah menyala. Tangannya memegang sebuah keris kuno berukir naga, yang memancarkan kilau aneh seolah-olah bernapas. Linda terpekik lirih, menutup mulut dengan tangan. Kakinya lemas, tubuhnya ingin lari, tetapi Roni berdiri terpaku. Sosok itu menatap Roni lama sekali, lalu bibirnya yang kering bergerak, mengeluarkan suara berat yang bergema di seluruh goa. "Kau dipanggil. Ambillah. Tapi ingat, setiap pusaka menuntut harga." Suara itu menggetarkan hati Linda hingga hampir roboh. Ia segera berteriak, "Bang, jangan sentuh. Itu bukan rezeki, itu jebakan iblis." Namun Roni seperti kehilangan kendali. Ia melangkah maju, tangannya gemetar namun penuh gairah, dan saat ia hendak menyentuh keris itu, sosok hitam itu mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah keris berkilau, kini berada di genggaman tangan Roni. Begitu keris itu berpindah tangan,
seketika ruangan berguncang. Dinding gua bergetar, dari celah-celah batu keluar cahaya merah menyala, berputar seperti pusaran api. Suara tangisan bayi, lolongan anjing, dan tawa perempuan bercampur menjadi satu, menyesakkan telinga. Linda berteriak histeris, menarik tangan suaminya. "Bang, lepaskan keris itu. Kita harus keluar. Sekarang." Namun semakin ia menarik, semakin kuat genggaman Roni pada keris tersebut. Di belakang mereka, portal gaib terbuka, pusaran merah pekat dengan bayangan-bayangan hitam menari di dalamnya, mengulurkan tangan panjang-panjang seperti hendak meraih mereka. Suara gaib bergema lagi, kali ini lebih keras. "Sudah kau ambil, maka harus ada yang diganti." Linda menangis sejadi-jadinya, menyeret suaminya keluar dari goa, sementara suara gamelan makin keras, seolah-olah seluruh dunia gaib sedang berpesta menyambut tumbalnya. Malam itu, Roni dan Linda berhasil berlari keluar dari Goa Watu Geni dengan napas terengah. Bulan purnama masih menggantung pucat di langit, tapi suasana desa terasa berbeda. Angin berhembus dingin menusuk tulang, membawa bau anyir yang tak semestinya ada di udara. Linda menangis sejadi-jadinya, menggenggam tangan suaminya yang masih erat mencengkram keris. "Bang, buang keris itu. Aku mohon, ini bukan barang sembarangan. Kita sudah diperingatkan." Namun, mata Roni tampak kosong. Ia menatap keris di tangannya dengan tatapan aneh, antara kagum dan terbuai. "Ini pusaka, ini kekuatan. Aku tidak akan melepaskannya. Dengan keris ini, kita bisa hidup berkecukupan, Lin. Aku bisa buktikan pada semua orang kalau aku berani." Linda menutup wajah dengan kedua tangannya. Dalam hati ia beristighfar, memohon perlindungan Allah dari godaan iblis yang mulai menguasai suaminya. Sepanjang jalan kembali ke rumah, suasana makin mencekam. Pepohonan bergoyang meski angin tak begitu kencang. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan, suaranya melengking panjang, seolah-olah tahu ada sesuatu yang tak wajar mengikuti. Tiba-tiba, Linda merasa ada yang berjalan di belakang mereka. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapapun. Hanya bayangan panjang yang menari di tanah, padahal bulan purnama tak cukup terang untuk membuat bayangan begitu besar. "Bang, ada yang ikut kita," bisik Linda gemetar. Roni hanya diam. Ia melangkah cepat tanpa peduli. Tapi entah bagaimana, setiap kali ia menoleh sekilas, bayangan hitam itu tampak semakin dekat, seolah membuntuti. Ketika hampir sampai rumah, terdengar suara gamelan samar-samar lagi, padahal jarak goa sudah jauh. Suaranya makin jelas, bercampur dengan suara tawa perempuan tua yang serak. Linda langsung merapatkan diri pada suaminya. "Ya Allah, lindungi kami dari gangguan jin dan setan." Sesampainya di rumah, suasana tidak kalah mencekam. Lampu minyak yang tergantung di ruang tamu berkedip-kedip, lalu mati seketika, padahal minyaknya masih penuh. Angin dingin menyapu masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergerak sendiri. Linda mencoba menenangkan diri dengan berwudu, lalu menyalakan lampu lain sambil membaca ayat kursi. Sementara itu, Roni duduk di ruang tamu, masih menggenggam keris itu dengan erat. Pandangannya kosong, wajahnya pucat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. 3 kali. Tok, tok, tok. Linda menoleh cepat, tubuhnya kaku. "Bang, siapa malam-malam begini?" Roni bangkit, tapi sebelum ia membuka pintu, terdengar suara berat dari luar, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. "Sudah kau ambil, waktunya membayar." Linda menjerit keras, menutup telinganya. Roni terdiam, keringat dingin bercucuran, tapi tangannya justru semakin kuat menggenggam keris. Malam itu, mereka akhirnya berbaring dengan hati was-was. Linda berusaha tidur sambil terus berzikir, sementara Roni menaruh keris itu di samping bantalnya, seolah takut direbut orang. Di tengah malam, Linda terbangun oleh suara erangan. Ia menoleh ke arah suaminya, dan mendapati wajah Roni berubah pucat kebiruan. Bibirnya bergetar, matanya bergerak liar meski terpejam. "Bang! Bang, bangun!" Astagfirullah. Namun Roni tidak terbangun. Ia seperti terseret dalam mimpi mengerikan. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kerumunan makhluk-makhluk aneh. Ada yang bertubuh manusia berkepala kambing, ada yang wajahnya rata tanpa mata dan hidung, ada pula perempuan tua dengan rambut panjang menutupi tubuhnya. Mereka semua menari mengelilinginya,
sambil menyanyikan tembang Jawa dengan nada sumbang. Di hadapannya, sosok berpakaian hitam yang tadi di goa muncul kembali. Kali ini wajahnya jelas, kulit hitam legam, mata merah menyala, mulut penuh taring. Kau sudah mengambilnya, Roni. Ingat janji yang tak pernah kau ucap, tapi sudah kau ikat. Akan ada tumbal. Pilih, dirimu, atau orang terdekatmu. Roni berteriak histeris dalam mimpi itu. Tubuhnya bergetar keras, hingga Linda panik membaca ayat kursi sambil memeluknya. Baru setelah bacaan itu selesai, tubuh Roni tenang kembali. Ia terbangun dengan wajah penuh keringat. Pandangannya kosong, suaranya parau. Lin, aku melihat sesuatu. Mereka menuntut tumbal. Linda langsung menangis, memeluk suaminya erat. Aku sudah bilang, Bang, keris itu bukan rezeki. Itu kutukan. Kita harus kembalikan sebelum terlambat. Namun sebelum Roni sempat menjawab, terdengar suara tangisan bayi dari sudut ruangan. Padahal mereka tidak punya anak. Tangisan itu pelan, lalu semakin keras, hingga memenuhi seluruh rumah. Lampu minyak padam sendiri. Rumah gelap gulita. Dan keris di samping bantal, bergetar dengan sendirinya. Sejak malam pertama keris itu dibawa pulang, rumah Roni dan Linda tak pernah lagi tenang. Suasana yang biasanya damai mendadak dipenuhi dengan suara-suara aneh. Tangisan bayi di tengah malam, tawa perempuan tua di dapur, hingga langkah kaki berat di atap rumah. Linda hampir setiap malam terbangun karena mimpi buruk. Ia selalu melihat sosok hitam berambut panjang berdiri di sudut kamar, mengawasinya tanpa berkedip. Namun saat ia beristighfar dan membuka mata, sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Puncaknya terjadi ketika Roni tiba-tiba kerasukan. Pagi itu, Linda sedang menyiapkan sarapan ketika tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari kamar. Ia berlari masuk dan mendapati Roni berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan mata melotot. Bang, kamu kenapa? Namun Roni tidak menjawab. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Suara itu berat, serak, dan menggema seakan berasal dari dalam perut bumi. Dia milik kami. Jangan kau halangi. Tubuh Roni bergetar hebat, lalu ia menoleh ke arah Linda dengan tatapan merah menyala. Dengan kecepatan tak wajar, ia meraih keris pusaka itu dan menghunuskannya. Tumbal, harus ada tumbal. Linda menjerit, menangis sejadi-jadinya. Ia berlari menghindar, sambil terus membaca ayat kursi dengan suara lantang. Anehnya, setiap kali ayat itu dibacakan, tangan Roni gemetar hebat, keris hampir terlepas dari genggamannya. Akhirnya, setelah Linda mengulang ayat kursi berkali-kali, tubuh Roni roboh ke lantai. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Ia menatap istrinya dengan mata sayu. Lin, tolong aku. Mereka tidak akan melepaskanku. Linda tahu mereka tak bisa melawan ini sendirian. Siang itu juga, dengan wajah penuh air mata, ia pergi menemui Ustaz Hasan, seorang tokoh agama yang disegani di desa. Di serambi rumahnya, Linda bersimpuh sambil menangis. Ustaz, tolong suami saya. Sejak mengambil keris di Gua Watu Geni, rumah kami diganggu, bahkan suami saya hampir membunuh saya dalam keadaan kerasukan. Ustaz Hasan menghela napas panjang, wajahnya tampak serius. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak, kalian sudah menyentuh hal yang sangat berbahaya. Gua itu memang sarang pesugihan. Keris yang kalian bawa bukan benda biasa. Ia adalah jalan bagi jin untuk mengikat perjanjian dengan manusia. Linda terisak. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Suami saya tidak mau melepaskannya, seakan-akan ada yang menguasai dirinya. Ustaz Hasan menatap Linda dalam-dalam, lalu berkata pelan namun tegas. Keris itu harus dikembalikan. Tidak boleh disimpan di rumah, apalagi digunakan. Kalau tidak, jin-jin penunggu itu akan terus menuntut tumbal. Mereka tidak pernah puas. Dan ingat, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kita harus melawan mereka dengan doa, zikir, dan keyakinan penuh. Malam itu, Ustaz Hasan datang ke rumah Roni ditemani beberapa santri. Mereka membawa Al-Quran, air yang sudah didoakan, dan kemenyan khusus untuk menetralkan ruangan. Begitu mereka masuk, suasana rumah mendadak mencekam. Lampu redup berkedip-kedip,
Udara dingin menusuk, dan suara bisikan terdengar di telinga Linda. Jangan kembalikan, dia milik kami. Ustaz Hasan segera duduk bersila, membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Para santri ikut membaca zikir, sementara Linda menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, Roni menjerit keras dari dalam kamar. Tubuhnya terangkat dari tempat tidur, matanya memerah, mulutnya mengeluarkan suara bukan manusia. Kalian tak bisa mengambilnya. Tumbal harus dibayar. Darah harus tertumpah. Santri-santri memegangi tubuh Roni yang meronta seperti kesetanan. Ustaz Hasan terus membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, lalu memercikkan air doa ke tubuh Roni. Setiap percikan mengenai kulitnya, Roni berteriak lebih keras, seolah terbakar. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, tubuh Roni terkulai lemas. Dari tangannya, keris pusaka itu jatuh ke lantai. Anehnya, begitu jatuh, keris itu bergetar sendiri dan mengeluarkan bunyi mendengung rendah, seolah-olah ada energi gaib yang masih hidup di dalamnya. Ustaz Hasan mengambil kain putih, membungkus keris itu dengan rapat. Ini harus dikembalikan ke tempatnya. Jika tidak, keluarga kalian akan terus diganggu, bahkan bisa binasa. Malam semakin larut. Linda duduk di samping suaminya yang terbaring lemah, matanya sembab karena menangis. Roni menggenggam tangan istrinya, suaranya pelan namun penuh penyesalan. Maafkan aku, Lin, aku terlalu sombong. Aku pikir aku bisa melawan, tapi ternyata aku hanya jadi budak. Aku takut kehilanganmu. Linda tersenyum lirih meski air matanya kembali jatuh. Bang, kita harus percaya pada Allah. Semua rezeki datang darinya, bukan dari keris, bukan dari gua itu. Kalau kau masih mencintai aku, kita kembalikan keris itu sebelum terlambat. Roni mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada rasa takut, bukan hanya pada keris itu, tapi juga pada bayangan gaib yang mengancam. Siapa yang akan menjadi tumbalnya jika keris dikembalikan? Malam itu, langit kembali diselimuti bulan purnama. Desa hening, hanya suara jangkrik bersahutan. Roni, Linda, dan Ustaz Hasan ditemani 2 santri berjalan menuju hutan bambu. Keris pusaka dibungkus kain putih, dibawa Ustaz Hasan dengan hati-hati. Sejak mereka melangkah, tanda-tanda gaib sudah muncul. Angin tiba-tiba bertiup kencang, bambu-bambu beradu keras, menimbulkan suara kretek-kretek yang menyeramkan. Dari arah pepohonan terdengar lolongan anjing panjang, lalu suara tangisan bayi samar-samar mengikuti langkah mereka. Linda menggenggam erat tangan suaminya. Bang, jangan lepaskan aku. Aku takut. Roni mengangguk. Wajahnya pucat, namun tekadnya sudah bulat. Sesampainya di mulut gua Watu Geni, suasana semakin mencekam. Aroma kemenyan menyeruak lebih kuat, bercampur bau amis darah. Mulut gua menganga gelap, seakan menunggu mereka masuk. Ustaz Hasan berdiri tegap, mengangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami dari gangguan setan dan jin. Jangan biarkan mereka menyesatkan kami. Santri-santri mulai melantunkan zikir, suara mereka menggema di antara pepohonan. Linda menunduk, bibirnya tak berhenti membaca istighfar. Roni, meski tubuhnya gemetar, melangkah maju. Begitu mereka masuk lebih dalam, gua kembali bergetar. Dari dalam terdengar suara gamelan Jawa, denting saron, gong, dan kendang, semakin lama semakin keras. Bau anyir darah bercampur dengan bau dupa, membuat dada sesak. Lalu, tiba-tiba, sosok hitam berpakaian serba gelap muncul di hadapan mereka. Wajahnya menyerupai manusia, namun matanya merah menyala, mulutnya dipenuhi taring. Ia tertawa keras, suaranya menggema di seluruh goa. Berani sekali kalian mengembalikan milik kami. Keris itu sudah terikat. Akan ada tumbal. Pilihannya, dia atau kau sendiri. Sosok itu menunjuk Linda, lalu menoleh ke arah Roni. Tubuh Roni bergetar. Air matanya jatuh. Ia sadar, semua ini terjadi karena keserakahannya. Ia menoleh pada Linda yang pucat, lalu menatap Ustaz Hasan. Ustaz, kalau harus ada tumbal, biarlah aku. Jangan biarkan Linda jadi korban. Linda menjerit histeris. Tidak, Bang. Jangan katakan begitu. Kita lawan bersama, Allah pasti menolong kita.
Ustaz Hasan melangkah maju, mengangkat Al-Quran, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Suara itu seperti kilat, menggema keras, membuat sosok hitam itu menjerit marah. Dari dalam gua muncul bayangan-bayangan lain, perempuan berambut panjang, makhluk bertubuh manusia berkepala kambing, dan sosok-sosok tanpa wajah yang merayap mendekat. Santri-santri berteriak membaca zikir lebih keras. Linda memeluk suaminya erat, sementara Roni menutup mata, menyerahkan diri sepenuhnya. Ya Allah, jika ini balasan untuk kesalahanku, aku ikhlas, tapi lindungilah istriku. Di tengah kekacauan itu, Ustaz Hasan meraih keris yang terbungkus kain putih. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membaca surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, berulang kali. Kain putih yang membungkus keris itu tiba-tiba berasap, terbakar dari dalam, tapi tidak hangus. Cahaya terang keluar dari keris, menembus kegelapan goa. Makhluk-makhluk gaib itu menjerit kesakitan, sebagian lenyap terbakar cahaya, sebagian berlari masuk ke dalam kegelapan. Sosok hitam itu meraung keras, suaranya mengguncang seluruh goa. Kalian tidak bisa melepaskan ikatan ini. Akan ada tumbal. Akan ada darah. Namun Ustaz Hasan dengan tenang melangkah maju, meletakkan keris itu kembali ke batu besar tempat pertama kali ditemukan. Dengan suara lantang, ia berkata, segala sesuatu kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya. Pergilah kalian, jin-jin sesat, tidak ada tempat bagi kalian di antara manusia. Begitu keris diletakkan, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Gua bergetar keras seakan hendak runtuh. Linda menjerit, santri-santri menutup telinga, dan Roni terhempas ke tanah. Saat cahaya itu mereda, gua kembali sunyi. Keris sudah tidak ada. Hanya batu besar yang kosong, seolah-olah keris itu memang tidak pernah ada di sana. Mereka segera berlari keluar sebelum goa benar-benar runtuh. Begitu sampai di luar, udara segar kembali terasa. Linda menangis, bersyukur mereka masih hidup. Namun ketika menoleh, mereka terkejut. Roni roboh di tanah, tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi. Linda berlari memeluknya. Bang! Bang, jangan tinggalkan aku. Roni tersenyum samar, air mata jatuh di sudut matanya. Lin, maafkan aku. Aku sudah menyebabkan semua ini. Jaga dirimu baik-baik. Jangan pernah lagi tergoda dunia. Ingat, semua rezeki hanya dari Allah. Setelah mengucapkan itu, napasnya terhenti. Tubuhnya kaku. Roni meninggal di pelukan istrinya. Linda menjerit sekuat tenaga, suaranya menggema ke seluruh hutan. Ustaz Hasan menutup mata dengan wajah sendu. Inilah akibat keserakahan, nak. Suamimu telah menjadi tumbal. Semoga Allah mengampuninya. Sejak malam itu, Linda hidup seorang diri. Ia sering terlihat di masjid, memperbanyak ibadah, dan selalu menolak jika ada orang yang bertanya tentang Gua Watugeni. Namun kisahnya menjadi peringatan bagi warga desa. Bahwa harta, kekuasaan, atau kekuatan gaib tak pernah sebanding dengan ketenangan iman. Dan sampai sekarang, di malam purnama, warga desa masih sering mendengar suara gamelan samar dari arah hutan bambu. Gua Watugeni tetap berdiri, menunggu jiwa-jiwa yang hatinya tergoda keserakahan.